warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala afdhalil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin, marilah kita lanjutkan kajian kita masuk bab baru ya. Iya. Bab baru, bab qitalu ahlil baghi, bab memerangi para pemberontak atau orang-orang yang makar kepada penguasa yang sah. Al-baghyu bagha alaihi bil ghain al-mu'jamah baghyan bi fathil muwahhada wa sukunil mu'jamah ada dolama wa adala anil haqqi. Al-baghyu di mana ghinnya disukun ya. Sementara baknya difathahkan, itu memiliki makna ada, memusuhi, juga memiliki makna dolana, mendolimi, juga memiliki makna adalah adil haqqi, menyimpang dari kebenaran. Wal muradu huna al-bughatu al-zalamatu, yakni para pemberontak al-kharijuna an ta'atil imam, yang tidak mau patuh kepada pemimpin, al-muqtaduna alaihi. Nah, fa'idha kharaju an ta'atil imam, kalau ada sekelompok manusia yang tidak mau tunduk kepada pemimpin, al-wajibatu alaihim ta'ahumul imam wa kashfa syubhatahum, maka imam dalam arti pemimpin punya kewajiban untuk mengundang mereka untuk dicari solusinya. Kenapa memberontak, kenapa tidak suka dengan kepemimpinan yang sedang berjalan. Fa'in aqarru bi an raja'u an baghihim tarakahum, kalau kemudian mereka tidak melanjutkan pembangkangan mereka, maka mereka tidak boleh dihukum, tidak boleh disentuh. Tapi kalau tidak mau untuk rujuk, dalam arti tetap saja melakukan satu pemberontakan, maka dia atau mereka harus diperangi sampai kemudian tunduk kepada kepala negara yang sedang berkuasa. Sebagaimana ayat waqatilul ladzi tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah orang-orang yang membangkang tadi sampai ia kembali kepada perintah Allah. Sesuatu perbuatan disebut al-baghyu tadi ya, itu tidak sekedar kata-kata ya, tapi harus ada indikator-indikator bahwa seseorang memang bisa membahayakan kesatuan dan persatuan umat.
Misalnya ada provokasi untuk membunuh senjata. Jadi ada gerakan. Sesuatu dikatakan gerakan kalau ia sistematis, masif. Sistematis itu mesti ada sistemnya, ada penggeraknya, ada aktor intelektualnya. Masif itu menggerakkan massa dalam jumlah besar. Demo belum bisa dikatakan sebagai makar, ya, belum dikatakan sebagai al-baghi, karena dalam demo tidak membunuh senjata. Demo hanyalah satu lembaga atau wadah untuk menyampaikan aspirasi. Dan demo juga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks mengingatkan pemimpin yang menyimpang, mengingatkan pemimpin yang keluar dari rel kebenaran, supaya pemimpin menyadari kenapa sampai ada rakyat yang demo, pasti ada sesuatu di dalam kepemimpinannya. Dan demo tidak bisa dianggap sebagai al-baghyu atau sebuah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Karena dalam demo tidak ada senjata yang dirunus, ya. Dalam demo tidak ada pasukan bersenjata. Senjatanya ya hanya pikiran. Hadis pertama dalam Kitab Ahlul Baghi, memerangi kelompok yang membangkang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaisa minna. Man, barang siapa yang hamala alaina, menodongkan pada kami, as-silaha, senjata, falaisa minna, maka bukan bagian dari kami. Maksudnya bukan bagian dari umat yang dipimpin oleh Nabi pada zaman itu, atau bukan bagian dari umat yang dipimpin oleh penguasa yang legitimit. Makna hamala alaina silah itu ya tadi melakukan satu pemberontakan, usaha menggulingkan pemerintahan yang sah dengan indikator-indikator tertentu, ya, diantaranya adalah membawa senjata atau membawa perlengkapan perang. Dalam doktrin politik Ahlus Sunnah, sebenarnya bukan Ahlus Sunnah, ya, dalam doktrin politik Sunni, itu dua hal yang berbeda. Antara Sunni dengan Ahlus Sunnah itu dua hal yang berbeda. Dalam doktrin politik Sunni, pemberontakan itu hukumnya haram. Pemberontakan hukumnya haram. Tapi kalau pemberontakan itu berhasil menggulingkan pemerintahan yang ada, maka rakyat wajib taat kepada pemerintahan baru. Maka rakyat wajib taat kepada pemerintahan baru. Ya, terlihat ambigu. Tapi sebenarnya tidak begitu, karena negara memang tidak boleh kosong dari pemerintahan. Karena kalau negara itu kosong dari pemerintahan, ya bahaya, ya. Misalnya di pemilu kita, sebelum presiden baru itu dilantik, presiden lama itu masih presiden, namanya dimisioner. Cuma tidak boleh membuat kebijakan-kebijakan strategis, kira-kira begitu. Sehingga tidak ada satu saat pun di mana negara kosong dari pemerintahan sampai dilantik presiden yang baru, ya. Misalnya dalam konteks negara modern ada pemilu dan lain sebagainya. Nah, sejarah pergantian rezim pada zaman dulu itu jarang. Sejarah pergantian rezim itu adalah jarang.
Ya kecuali Khalifah 4 setelah sepeninggal Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur melakukan pemberontakan, perang melawan Ali sebagai khalifah, dan dalam proses politik dia menang. Lahirlah Daulah Bani Umayyah. Berjalan sekian lama ada kekuatan baru namanya Bani Abbas. Itu. Jadi ada perang besar sampai garis keturunan Bani Umayyah itu hampir habis, dibantai oleh kekuatan baru namanya Daulah Abbasiyah. Kecuali salah satu pangeran itu berhasil lari ke Spanyol dan kemudian mendirikan Daulah Umayyah yang baru yang ada di Spanyol. Demikian pula Bani Abbas runtuh oleh sebuah proses politik, mendapatkan serangan dari Mongol, ya. Sehingga habis itu istana itu dibabat habis, tidak disisakan, ya. Walaupun ada juga yang lari dan dunia Islam kemudian terpecah jadi setidaknya 5 negara waktu itu. Ada Turki Utsmani di Anatolia, kemudian ada kerajaan Mamalikah yang ada di Mesir, dan ada kerajaan Islam juga di Iran atau Persia dan lain sebagainya. Jadi sejarah pergantian rezim itu adalah sejarah darah. Ya memang politik itu kan begitu ya, identik dengan pertumpahan darah. Baik, ma yukhadhu minal hadis, ajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-baghu lahu ma'anid katsiratun, bahwa kata-kata al-baghu ini memiliki makna yang beragam. Minha al-dhulmu wa sa'ibil fasad, di antaranya adalah kezaliman atau usaha membuat kerusakan di muka bumi. Wal udulu anil haqqi, menyimpang dari kebenaran, wa ghairu dzalika minal umur allati ta'udu ila ifsadi fil ardi, atau makna-makna lain yang pada intinya adalah proses menimbulkan kerusakan di muka bumi. Makna dari kerusakan itu adalah kedamaian. Artinya orang-orang yang tidak cinta damai tapi cinta perang atau cinta membuat kerusakan. Wal muradu bil baghi huna, adapun yang dimaksudkan dengan al baghiyu kaitannya dengan bab baru yang kita baca, yakni bab qitalu ahli baghi, bab tentang memerangi kelompok yang membangkang itu, adalah al khuruju an ta'ati waliyin, wali amril muslimin bi ghairi haqqin, ya, berhadapan-hadapan, berseberangan dengan ulil amri yang sudah disepakati keabsahannya oleh kaum muslimin. Sehingga al-baghi huwa al-kharij an anit ta'atil wajibati alaihi bil imami bi ghairi haqq, orang-orang yang kemudian membangkang, tidak mau tunduk dengan segala macam kebijakan yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan. Tapi seperti kami katakan, demo itu bukan identik dengan al-baghi, sehingga mereka tidak bisa disebut sebagai bughad atau para pembangkang atau para pemberontak, karena para demonstran itu kan hanya menuntut keadilan dan menyampaikan aspirasinya. Sehingga di negara kita demo itu dijamin oleh undang-undang. Ala ra'iyati al-qiyamu ma'al imam wa musanadatahu wa nusratu idha kharaja alaihi qawmun lahum syaukatun wa man'atun wa syaku asad ta'ati. Rakyat memiliki kewajiban untuk bersama-sama pemimpinnya, membela mereka apabila memperoleh atau mendapatkan serangan dari pihak luar. Sebenarnya konsep
pertahanan negara kita sekarang ini yang oleh Pak Presiden yang dikatakan sebagai konsep pertahanan defensif ya. Itu kan sebenarnya konsep pertahanan semesta ya. Bahwa rakyat memiliki kewajiban ya, tanpa kecuali untuk terlibat di dalam usaha-usaha membela negara yang disebut sebagai bela negara ya. Ada di dalam undang-undang dasar kita. Pada zaman Nabi ya memang kita tidak bisa menyamakan ya kondisi-kondisi mutakhir kehidupan kita dengan zaman Nabi. Pada zaman Nabi kan belum ada korps ketentaraan, belum ada korps kepolisian dan lain sebagainya, sehingga tentara itu ya semua orang, laki-laki, dewasa, sehat jasmani rohani, kuat bawa pedang ya sudah berangkat perang. Dan itu ya tentu sangat ini ya terkait dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Jadi tidak ada seragam, tidak ada kendaraan. Kalau pada zaman Nabi orang perang itu ya bondo dewe, yang punya kuda naik kuda, punya unta naik unta, tidak punya ya jalan kaki. Yang punya pedang bawa pedang, punya linggis bawa linggis, ya terserah apa, yang penting bisa dipakai untuk mengalahkan lawan-lawannya. Makanya kaitannya dengan perang Tabuk gitu kan, banyak orang menangis ya, sebenarnya ingin ikut perang, tapi mereka tidak punya alat transportasi karena perang Tabuk itu jauh. Tabuk itu kan perbatasan antara, kalau sekarang antara Saudi Arabia dengan Syria di utara, jauh sekitar 500 kilo dari Madinah. Kemudian perangnya terjadi pada musim panas, jadi ya sangat berat ya. Orang-orang yang punya keinginan kuat ikut jihad bersama-sama Rasulullah SAW, tapi tidak punya kendaraan, tidak punya unta, tidak punya kuda, kemudian nangis. Nangisnya itu bukan karena takut perang, tapi pengen perang, hanya saja tidak punya alat transportasi. Ya menunjukkan bahwa perang pada zaman itu modalnya sendiri, bukan tidak disediakan oleh negara ya, karena segala sesuatunya masih sederhana. Tapi pada saat yang sama Romawi itu sudah maju, militernya sudah ada divisi-divisi, sudah ada teratur gitu, sudah ada kendaraan yang disediakan negara dan lain sebagainya. Al-haditsu yadullu ala tahrim hamlis silah ala muslimin wa anna man hamalahu alaihi wa akhafahum faqad syadza wa kharaja an jama'atil muslimin wa idati sufufihim. Hadis menunjukkan haram hukumnya melakukan pemberontakan kepada pemerintahan yang sah, yang indikatornya adalah membawa pedang, karena ujung-ujungnya pasti akan menimbulkan kerusakan. Sebenarnya yang kami sampaikan bahwa dalam doktrin politik Sunni itu kelihatannya ambigu, tapi saya kira sebenarnya tidak. Kudeta itu haram hukumnya atau caranya, tapi kalau kudeta itu berhasil, ya rakyat wajib taat kepada rezim yang baru. Bukan rakyat kemudian membawa senjata membantu rezim lama untuk mengalahkan rezim yang baru, bukan begitu. Jadi kudeta itu hukumnya haram. Tapi kalau kudeta itu berhasil, maka rakyat wajib patuh kepada rezim baru. Anal Islam dinul ulfati wal jamaah, bahwa Islam itu adalah agama yang dibangun ya di atas
kelembutan serta kolektivitas. Makanya dalam batas-batas tertentu, walaupun itu tidak bisa dikatakan identik, ada sosialisme ya dalam Islam, walaupun tidak bisa dikatakan seperti itu. Ya, kalau kita bisa mengatakan bahwa Islam dalam posisi ideal antara sosialisme dengan kapitalisme. Kenapa seperti itu? Karena Islam punya ajaran tentang ikatan persaudaraan atau brotherhood yang sangat kuat. Yang dasar dari persaudaraan itu bukan hubungan darah, tetapi hubungan keimanan. Sir Muhammad Iqbal, seorang filosof muslim yang amat terkenal dari India, mengatakan bahwa persaudaraan dalam Islam itu tergantung di atas langit, kan? Sehingga ia menaungi semua yang beriman dan cakupan atau jangkauannya sangat luas. Bukan persaudaraan sempit yang didasarkan pada kekerabatan yang hanya bercokol di bumi. Sebenarnya itu konsep yang luar biasa, bahwa umat Islam yang jumlahnya 1,6 miliar sebenarnya bersaudara. Yashuddu ba'duhum ba'don, di mana yang satu menguatkan yang lainnya. Itu idealitas, itu konsep ya. Tapi praktek dan realitasnya ya tidak selalu sejalan dengan konsep-konsep luhur itu. Ya, faktanya seperti saya katakan, pergantian rezim dalam sejarah politik umat muslim itu ya adalah sejarah darah. Muawiyah mendirikan daulah mengalahkan Ali bin Abi Thalib, Abbasiyah mendirikan daulah mengalahkan Bani Umayyah, itu darah semua. Demikian pula yang lain-lainnya. Tapi secara konseptual, anal Islam dinul ulfati wal jamaati, bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas kelembutan dan kolektivitas ya. Gampangannya mangan siji mangan kabeh, lu siji luwih kabeh. Tidak boleh ada satu keadaan di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu konsep yang sangat ideal. Ada satu ayat Al-Quran yang mengatakan di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 35, seingat saya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Saya sering mengutip ayat ini kalau sudah bicara tentang keadilan sosial. Atau al-adalah al-ijtimaiyah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Akulah, kata Allah, yang bagi di antara manusia kehidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin, dan kami tinggikan sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya, liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, supaya yang satu menjadi pelayan bagi yang lainnya. Sehingga hubungan antara dua kelompok yang berhadapan-hadapan itu, kaya, miskin, atas, bawah, itu bukan hubungan eksploitasi, di mana yang satu kemudian menindas yang lainnya, tapi hubungannya adalah saling melayani, hubungan kemitraan. Tapi jangan punya pikiran terbentuknya satu masyarakat yang
kekayaannya sama, yang kemakmurannya sama, tidak bisa. Itu menyalahi sunnatullah. Sunnatullah mengatakan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah di atas yang lainnya, supaya yang satu bisa menjadi pelayan bagi yang lainnya. Ya kalau semuanya jadi pedagang beras, lah yang turun ke sawah bawa cangkul siapa? Karena itu penentu adanya beras kan mereka yang turun ke sawah itu. Kalau semuanya jadi bos, buruh dan karyawannya siapa dan lain sebagainya. Kalau semuanya ingin jadi dokter, terpaksanya siapa? Atau semuanya jadi dosen, mahasiswanya siapa? Dan lain sebagainya. Artinya keadaan-keadaan itu tidak mungkin dihindari dalam kehidupan manusia. Terus ada, kaya miskin tidak pernah hilang. Sampai hari kiamat ada kelompok kaya, kelompok miskin tidak pernah hilang. Ya, yang dibina dalam Islam hubungannya. Tapi ukuran kemiskinan itu akan mengalami perubahan-perubahan. Ya. Kalau dalam kitab tafsir itu ada fakir miskin, ada fakir yang tidak punya pekerjaan, juga tidak jelas apakah hari ini bisa makan atau tidak, atau miskin punya pekerjaan tapi pendapatannya satu hari itu tidak cukup untuk dimakan satu hari. Ya, sekarang tidak seperti itu. Ya. Artinya ukuran miskin itu tidak lagi didasarkan pada isi perut. Ya. Kalau makan ya semua bisa makan. Tidak punya beras ya bisa datang makan siang gratis di Almanar, sudah kenyang pulang gitu. MPG gitu ya. MSG ya, makan siang gratis di Almanar ya pulang kenyang ya. Tapi kan ukuran kemiskinan sudah tidak lagi didasarkan pada makan itu. Kalau dulu iya, kalau sekarang sudah tidak lagi. Tapi kemampuan mungkin menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi atau memiliki rumah yang layak huni, ya itu sudah ukurannya sudah di situ, tidak lagi pada masalah makan. Kalau makan ya sudah enteng sekarang ini ya, tadi itu. Bulan puasa tidak punya duit untuk makan ya sudah diem saja di Almanar kenyang. Ya. Waktunya sahur ya dapat sahur, waktunya buka dapat buka. Sehingga dulu itu kan jargonnya itu punya beras aman. Artinya pokoknya punya beras aman sudah. Lah ngamuhnya Pak, urusan buri lalu itu. Ngomong sama terasi ya masuk, sama garam ya masuk. Ittafaqu ala anna qutta'at thariq. Para ulama sepakat bahwa qutta'at thariq semacam begal, terus pemberontak. Idza syaqqu an waliyil amri, kalau berhadapan-hadapan melawan ulil amri, tsumma ba'da dzalika, ya kemudian karena satu dan lain sebab terus insaf, tidak mau meneruskan pemberontakannya, lam yaskut anhum al-hadda. Had atau sanksi pidana tidak otomatis gugur. Ya mungkin tidak dalam hukum pidana kita pada itu. Misalnya ada orang tertangkap mencuri barang orang, ya.
Ternyata setelah ditangkap polisi itu, yang punya rumah tahu, itu temannya sendiri. Oh Pak polisi, itu teman sendiri, saya maafkan. Tidak bisa, karena delik umum. Mau dimaafkan atau tidak dimaafkan, karena dia delik umum, ya masuk penjara. Yang bisa itu adalah delik aduan. Delik aduan itu tidak banyak, seperti pencurian dalam keluarga. Bal tajibu iqamatuhu alaihim, tetapi hak wajib ditegakkan walaupun mereka telah insaf, supaya tidak menjadi presiden dari abaikannya hukum Allah. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kharaja 'anil ta'ati wa faraqal jama'ata wa mata famitatuhu mitatan jahiliyah. Akhraja Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man, siapa yang kharaja keluar anit taati dari ketaatan atau kepatuhan, wa faraqal jama'ata, dan kemudian pisah dengan jamaatul muslimin, maksudnya mendirikan kesatuan politik sendiri, wa mata, dan kemudian mati, famitatuhu, maka kematiannya mitatun jahiliyah, adalah kematian jahiliyah. Oleh para ulama diartikan man mata alal kufri qoblal Islam, seperti matinya orang sebelum Islam, maknanya mati sebagai kafir. Ya, ini tidak bisa dipisahkan dengan hal-hal yang sifatnya situasional, hal-hal yang sifatnya kondisional pada zaman Nabi. Jadi ya sekarang kan ya sudah, saya kira tidak ya bisa dikatakan hampir mustahil menyatukan muslimin seluruh dunia di dalam satu kekuasaan politik gitu ya, tidak bisa. Nasbu imamil muslimin fardu kifayatin, menegakkan kepemimpinan dalam komunitas muslimin itu adalah fardu kifayah. Artinya mendirikan negara itu wajib hukumnya. Wa yatimu nasbu bimubayati min ahlil aqdi minal ulama, dan realisasi dari mendirikan negara itu, ya ini bicara tentang konsep ya, adalah dengan adanya baiat atau sumpah setia dari masyarakat, bisa langsung, bisa juga diwakili oleh sekelompok orang. Kalau
Di pemilu kita kan ada wakil rakyat, walaupun prakteknya mewakili perutnya sendiri. Kenapa kemudian mendirikan negara itu wajib ada? Ya dalam prakteknya Nabi mengadakan atau mendirikan negara. Coba kita kita lihat dari tasyrih atau legislasi atau secara umum ajaran-ajaran agama yang turun sebelum hijrah dan sesudahnya, itu kan beda. Ayat-ayat yang turun sebelum hijrah adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan penguatan akidah, berkenaan dengan akhlak. Tidak ada ayat-ayat hukum. Seandainya, kita bicara seandainya, turun ayat-ayat hukum sebelum hijrah, Nabi tidak mungkin bisa melaksanakannya. Kok melaksanakan hukum Islam, sholat saja sembunyi-sembunyi di rumahnya Al-Arqam ibn Abil Arqam. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuasaan politik. Setelah hijrah, Nabi memiliki kekuasaan politik walaupun dalam bentuknya yang sederhana, yaitu city state, negara kota. Madinah kota tapi negara. Negara tapi ya satu kota saja, tapi ada kekuasaan politik di situ. Baru kemudian turun ayat-ayat hukum, karena Nabi memiliki keleluasaan untuk tanfidul ahkam, menerapkan atau melaksanakan hukum-hukum itu. Kenapa? Ya karena Nabi penguasa kesatuan politik yang ada di situ. Nah ini sehingga dikatakan bahwa di antara alasan kenapa wajib mendirikan lembaga negara itu muhimmatul imam hifdzuddin, tugas imam untuk menjaga eksistensi agama, wa himayatu baidatil Islam, menjaga sinar Islam, wa iqamatul hudud, menegakkan hukum, wa taqsinus zuhur, dari defensif tadi, memperkuat barisan, wa jihadil anadid, ya untuk mengusir para musuh yang menyerang, wajibayatus shadaqat, untuk memungut sedekah, wa taqdirul ata, untuk mengatur pemberian atau tunjangan kepada rakyatnya, dan yang lain sebagainya. Sehingga hal-hal itu menyebabkan atau setidaknya hikmah dari diwajibkannya mendirikan lembaga negara. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.